Pemirsa, Indonesia memang terkenal dengan kekayaan budaya, jadi tidak heran setiap daerah di Indonesia memiliki ciri khas tersendiri yang menjadi daya tarik daerah tersebut. Seperti halnya daerah Sukarara yang menyediakan kain tenun dengan motif bervariasi. Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, merupakan salah satu daerah pengrajin tenun yang ada di Pulau Lombok. Weaving Village adalah salah satu destinasi wisata yang wajib kalian kunjungi karena para wisatawan yang datang tidak hanya dapat melihat hasil tenun, melainkan juga dapat melihat proses menenun yang menggunakan alat tradisional yang diwariskan secara turun-temurun. Wisatawan juga dapat belajar menenun dengan dipandu oleh para penenun serta dijelaskan tentang sejarah tenun tersebut oleh pemandu wisata. Tidak hanya itu, wisatawan juga berkesempatan memakai pakaian adat yang dilengkapi dengan kain tenun khas Sukarara sambil mengabadikan momen dengan berfoto di rumah adat yang sudah disediakan. Dari Kalimantan Tengah. Mau nanya gimana pendapat Mas sama Mbaknya tentang tempat ini? Unik, menarik sih Mbak. Banyak kain-kain, motif-motifnya bagus-bagus. Apalagi kan di sini kan baru dibilang tadi sama pemandunya juga kan katanya untuk kerajinan yang dibuat di sini kan turun-temurun ya. Artinya ada budaya yang boleh hilang. Kain tenun Sukarara memang tidak dijual di tempat lain. Hal tersebut menjadi upaya menarik wisatawan berkunjung ke Desa Sukarara. Pengunjung didominasi oleh wisatawan luar negeri. Bisa dikatakan ya di luar Lombok. Tapi cara pemasaran kita tidak datang langsung. Orang luar itu datang ke sini. Jadi kita tidak buka cabang atau di tempat lain ya. Jadi kita didatangkan langsung sama wisatawan. Untuk penjualan sebelum domestik masuk, sebenarnya luar negeri udah masuk duluan, seperti ini. Tidak hanya kain tenun saja yang disediakan, melainkan masih banyak kerajinan lain seperti tas yang motifnya tentu saja terbuat dari tenun yang dapat kalian bawa pulang sebagai oleh-oleh. Dari Lombok Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih informasi selanjutnya, pemirsa. Warga Kota Mataram berdesakan dan berebut saat mencicipi sate khas Lombok di lokasi Lombok Food Festival. Pengunjung mengungkapkan warga yang berdesakan hanya dapat menikmati satu jenis sate saja. 9 jenis sate khas Lombok dengan total 2.500 tusuk menjadi incaran dan serbuan warga saat Lombok Food Festival. 9 jenis sate ini diantaranya sate ayam, sate pencok sagu, sate kuncung, sate pusut, sate siso, sate tanjung, dan sate rembige. Salah seorang pengunjung mengungkapkan kesulitan saat mengambil sate karena membludak warga yang berebut berdesakan dan hanya dapat menikmati satu jenis sate. Gimana rasanya, Mas? Itu makan sate apa? Sate namanya apa? Sate rembige kalau nggak salah. Jamur. Oh, sate rembige makannya. Enak, Kak? Udah nyicip sate apa aja? Tiketnya gratis, tidak dipungut biaya. Kenapa nggak nyicip yang lain? Sate gratis ini merupakan festival sate khas Lombok terbesar yang diadakan di tahun ini sebagai informasi dan edukasi ke masyarakat tentang beragam jenis sate yang ada di Pulau Lombok dengan keunikannya. Dari Mataram, Vinka Andini, iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua Barisan Muda Penegak Amanat Nasional bertandang ke NTB. Kunjungan Ketua BM PAN ini untuk menjaring kader muda dan sosialisasi target pemenangan pemilu 2024. Barisan Muda PAN merupakan bagian dari pengkaderan calon muda Partai Amanat Rakyat. Kunjungan Ketua BM PAN ini merupakan bagian dari safari politik untuk memantau kader muda PAN sekaligus mensosialisasikan target pemenangan PAN pada pemilu 2024 mendatang. Selain itu, Ketua BM PAN juga mengingatkan para anggota BM PAN untuk tidak hanya berpolitik ke masyarakat, namun juga menanamkan nilai sosial, edukasi dalam peningkatan sumber daya, sehingga dapat memberikan pelatihan bagi masyarakat dalam mengembangkan diri dan wawasan. Sebanyak 2 digit, dari 9 juta kurang lebih ke 12 juta, dan juga insya Allah kita berdoa, kita bekerja agar supaya PAN ke depan bisa masuk pada 5 besar partai terbesar di Republik ini.
Dan tadi saya katakan, pesan saya kepada teman-teman kader-kader BEMPAN, bahwa ingat, BEMPAN adalah alat bantu atau penggunanya adalah Partai Nasional. Jadi BEMPAN bukanlah partai, tetapi organisasi otonom yang berafiliasi pada Partai Nasional. Nah, kita berharap BEMPAN bisa menjadi alat-alat kerja politik yang produktif bagi Partai Nasional. Politik tidak hanya berbicara konteks pemilu. Politik tidak hanya berbicara pada kontestasi-kontestasi politik yang selama ini kita jalani. Tetapi politik ini mampu mengedukasi, mampu memberikan harapan, mampu memberikan jawaban-jawaban dari seluruh persoalan-persoalan rakyat. BEMPAN sebagai generasi muda, pilar muda dari Partai Nasional harus mampu terjun ke lapangan, menyapa adik-adik muda, adik-adik milenial untuk menyampaikan hal-hal yang positif dalam rangka membangun daerah, dalam rangka membuka ruang yang positif, membuka ruang yang baik, agar supaya BEMPAN ini juga bisa menjadi nilai manfaat bagi daerah-daerah setempat maupun secara nasional. Ya, BEMPAN, kita berharap untuk BEMPAN ini seperti yang tadi disampaikan oleh Ketua Umum bisa menjadi penopang suara untuk Partai Amanat Nasional nantinya di 2024. Semoga BEMPAN ini juga kita berharap menjadi untuk motivasi teman-teman anak-anak muda juga yang ada di NTB ini, bagaimana mereka mau berpolitik. Inilah wadah mereka, inilah tempat mereka kalau memang mau berpolitik. Satu lagi, dengan kedatangan Pasha, apa memang ini sebagai daya tarik bagi BEMPAN untuk mendapat kaderisasi? Oh ya, tentu sebagai BEMPAN kan ini ke organisasi kader di PAN ya. Tapi dengan kedatangan Ketua Umum hari ini yang kita tahu adalah public figure yang ada di nasional, ini itu menjadi daya tarik teman-teman BEMPAN. Pasti ada sisi yang lainnya untuk menjadi, saya mau jadi kader BEMPAN, bukan hanya lihat Pasha-nya, tetapi dengan tadi semangat Ketua Umum Pasha menyampaikan apa-apa ini, ya kita tahu Ketua Pasha ini ya bukan hanya penyanyi, tetapi bisa juga menjadi politisi. Gitu. Ada target untuk calon legislatif di 2024 untuk BEMPAN? Untuk BEMPAN kita memang pasang target setiap daerah itu kita untuk mencalonkan diri menjadi anggota DPRD di setiap kabupaten. Pasti itu. Dalam kunjungannya, Ketua Barisan PAN Muda yang digelar di salah satu restoran di kawasan Senggigi untuk menghibur para anggota BEMPAN Nusa Tenggara Barat. Dari Mataram, Vinka Andini, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini di iNews NTB. Saya Vinka Andini pamit undur diri dan sampai jumpa.